Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Moga semua dalam kondisi baik dan sehat. Dan kita bertemu lagi dalam waktu teduh pagi hari ini, Jumat 18 Maret 2022. Bacaan kita Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang terus berkarya di tengah-tengah hidup ini, memelihara kami dan setia menopang kami. Memberikan hari baru pada pagi hari ini, kami bersyukur, kami memuliakan Allah. Dan sebelum kami melanjutkan pesiarahan kami hari ini, kami rindu membaca firman Allah, kami rindu disapa kebenaran Tuhan, menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, dan sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi kekuatan dan mengubah kami, dan kami melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tema kita seperti mayat berjalan. Membaca judul ini, mungkin kita akan langsung merespon dengan mengajukan pertanyaan. Memangnya ada mayat yang bisa berjalan? Tentunya judul ini hanya sebuah pengandaian tentang suatu keadaan. Seperti ungkapan yang muncul dalam pembacaan kita saat ini. Dalam ayat 1 dikatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat Sardis mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan, karena sebagian besar dari mereka sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Rupanya rutinitas yang mereka perlihatkan dalam hidup dan pelayanan mereka tidak diikuti dengan ketulusan hati mereka. Di mata manusia mereka kelihatan melakukan hal yang sangat terpuji dengan aktif dalam kegiatan rohani. Namun di mata Tuhan, sesungguhnya dasar pelayanan mereka bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi orientasi mereka semata-mata untuk mendapat fasilitas atau materi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Karena itu bertobatlah. Saudara-saudara, mari senantiasa mengevaluasi sikap hati dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diandaikan sebagai orang yang masih hidup, namun sesungguhnya sudah mati secara rohani seperti mayat berjalan. Ingat, banyak yang sangat sibuk dengan rutinitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kita melayani dalam kegiatan kerohanian, tapi sesungguhnya hati kita tertuju semata-mata pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena itu bertobatlah, sebab semua yang kita kerjakan akan diperhadapkan pada pengadilannya. Berjaga-jagalah, sebab kedatangannya sungguh tidak terduga. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur diingatkan lagi, dinasehati dan diajar. Bagaimana hidup kami ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang kami angkat sesungguhnya mencerminkan iman dan kemuliaan Tuhan. Jauhkan kami dari setiap motivasi-motivasi lain dari pelayanan yang kami lakukan, tapi semata-mata ungkapan syukur kami kepada Allah, karena Allah yang terus berkarya, Allah yang menyatakan kemurahan anugerah bagi kami. Pelayanan adalah ungkapan syukur, respon iman kami atas kebaikan Tuhan. Ampuni kami sekiranya banyak hal yang kami lakukan selama ini menjadi motivasi yang salah di dalam pelayanan. Berkati kehidupan kami hari ini dalam bekerja, berusaha, melakukan aktivitas, melayani, melakukan tanggung jawab. Tuhan, bekali kami dengan kekuatan-Mu, bekali kami dengan hikmat-Mu. Kami selesaikan dengan baik, kami tuntaskan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintah kami, anugerahi hikmat, kemampuan, bekali dengan kasih-Mu, sehingga mengayomi pemerintah kami, menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah bangsa ini. Mengatasi wabah COVID-19 betul-betul teratasi dengan baik dan wabah ini berlalu dari hidup kami. Berkati umat Tuhan, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang mengalami kesulitan hidup, pergumulan, masalah, Tuhan tolong dan teguhkan mereka. Orang tua kami menikmati masa tua, berkati tetap sehat. Bahkan yang berulang tahun, yang menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Tuntunlah kami hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan. Kami berjalan dalam bingkai kasih dan kebenaran-Mu. Ampuni kami. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur dalam Kristus. Kami memuliakan Allah. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.